Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis atau tadwin adalah suatu proses pengumpulan, penulisan dan pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi atas perintah khalifah atau penguasa dengan tujuan utama untuk menjaga dan melestarikan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Latar belakang periode kodifikasi hadis yang bersifat resmi ini dimulai pada awal abad kedua Hijriah, yaitu pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memerintah dari tahun 99 hingga 101 Hijriah dari dinasti Umayyah. Pada periode ini, hadis mulai dikumpulkan secara kolektif dan dimasukkan ke dalam kitab-kitab, meskipun seringkali isinya masih bercampur antara hadis Nabi dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Tokoh utama dalam periode ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menugaskan ulama besar seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm untuk melaksanakan tugas ini. Hasil awal, salah satu karya monumental yang terbit pada akhir abad kedua Hijriah dan menjadi rujukan penting masa kodifikasi awal adalah kitab Al-Mutawwa karya Imam Malik bin Anas. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis. Yang pertama adalah wafatnya para penghafal hadis. Ini adalah faktor yang paling mendesak dan menjadi pendorong utama. Banyaknya para ulama, sahabat, dan tabi'in yang telah meriwayatkan dan menghafal hadis dengan kekuatan hafalan yang luar biasa telah meninggal dunia, terutama setelah serangkaian peperangan dan meluasnya wabah seperti wabah taun. Kematian mereka dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya sebagian besar sunnah Nabi yang selama ini diandalkan hanya pada hafalan. Yang kedua, penyebaran ulama dan meluasnya wilayah Islam. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam ke berbagai negeri seperti negeri Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan, para sahabat dan tabi'in yang merupakan pewaris hadis pun tersebar di berbagai daerah tersebut. Penyebaran ini menyulitkan umat Islam di satu wilayah untuk mendapatkan hadis secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, diperlakukan pembukuan terpusat sebagai rujukan resmi. Yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis atau hadis maudhu, pepecahan politik dan timbulnya berbagai aliran keagamaan seperti Khawarij dan Syiah setelah periode Khulafaur Rasyidin memicu pemalsuan hadis. Kelompok ini sengaja membuat hadis palsu atau hadis maudhu untuk mendukung pandangan politik, ideologi, atau mazhab mereka. Kondisi ini mendesak para ulama dan pemerintah untuk segera menghimpun dan menulis hadis yang benar sebagai upaya mempertahankan kemurnian. Yang keempat, hilangnya kekhawatiran bercampur dengan Al-Quran. Salah satu alasan utama larangan penulisan hadis pada masa Nabi adalah kekhawatiran hadis akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Al-Quran telah dibukukan secara sempurna mushaf imam dan disebarluaskan, sehingga kekhawatiran itu tidak ada lagi. Ini membuka jalan bagi dikeluarkannya izin dan perintah resmi untuk mengkodifikasi hadis. Muhammad Rizky Ilham, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh ulama yang berjasa pada masa kodifikasi hadis awal abad kedua Hijriah. Pada masa awal abad kedua Hijriah, mulai dilakukan kodifikasi, penulisan, dan pembukaan hadis secara resmi. Beberapa tokoh penting yang berjasa besar dalam masa ini antara lain: yang pertama, ada Imam Malik bin Anas, 93 sampai 179 Hijriah. Karyanya yang terkenal, Al-Muwatta, merupakan kitab hadis tertua yang tersusun secara sistematis, berisi hadis-hadis Nabi serta fatwa sahabat dan tabi'in. Imam Malik termasuk ulama besar dari Madinah dan dikenal sangat teliti dalam menyelesaikan hadis. Kedua, ada Abdul bin Wahib, 125 sampai 197 Hijriah. Murid dari Imam Malik, ikut berperan dalam penyebaran hadis ke wilayah Mesir. Banyak meriwayatkan hadis dari Al-Muwatta dan ulama-ulama Madinah lainnya. Yang ketiga, Ar-Razak Al-Shani, 126 sampai 211 Hijriah. Penyusunan kitab Al-Musannaf, salah satu sumber penting hadis dan ashar sahabat. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi ulama sesudahnya seperti Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Syubah bin Haljat, 82 sampai 160 Hijriah. Dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin umat dalam hadis.
dikenal sangat selektif terhadap perawi hadis dan berperan penting dalam menjaga keautentikan sanad. Yang kelima, Imam Al-Azwa 88 sampai 157 Hijriah. Seorang ulama besar di Syam, Lebanon, Suriah sekarang yang juga menulis hadis dan fikih berdasar hadis. Baik, selanjutnya hadis pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Periode abad ketiga dan keempat Hijriah disebut masa penyempurnaan dan penyusunan kitab hadis sahih. Pada masa ini, ilmu hadis berkembang pesat dan muncul para ulama besar penyusun kitab hadis yang menjadi rujukan utama sampai sekarang. Poin A. Abad ketiga Hijriah. Pada abad ini muncul 6 tokoh besar penyusun kitab as-sittah. 6 kitab hadis utama adalah: yang pertama, Imam Al-Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. Karya Sahih Al-Bukhari merupakan kitab hadis paling sahih di antara semua kitab hadis. 2. Imam Muslim 204 sampai 261 Hijriah. Karya Sahih Muslim disusun dengan sistematika sanad dan matan yang rapi. Yang ketiga, Imam Abu Dawud 202 sampai 275 Hijriah. Karya Sunan Abu Dawud berisi hadis-hadis hukum. Yang keempat, Imam At-Tirmizi 209 sampai 279 Hijriah. Karya Jami At-Tirmizi mencakup hadis, hukum, dan penjelasan kualitas hadis. Yang kelima, Imam An-Nasai 214 sampai 303 Hijriah. Karya Sunan An-Nasai atau As-Sunan Al-Kubra. Yang keenam, Imam Ibnu Majah 209 sampai 273 Hijriah. Karya Sunan Ibnu Majah melengkapi 6 kitab hadis utama. Poin B. Abad keempat Hijriah. Masa ini adalah masa penyempurnaan dan pengumpulan syarah penjelasan hadis. Tokoh penting Imam Ad-Daraqutni 306 sampai 385 Hijriah. Penyusun Sunan Ad-Daraqutni Hakim An-Naisaburi 321 sampai 405 Hijriah. Penyusun Al-Mustadrak ala As-Sahilin Imam Al-Baihaqi 384 sampai 458 Hijriah. Penyusun As-Sunan Al-Kubra. Baik, saya Sri Ratu Anissa Nur Syabani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh dan karyanya pada masa abad kedua, 3, dan 4 Hijriah. Baik, pada abad kedua Hijriah terdapat tokoh yang bernama Imam Malik bin Anas yang karyanya adalah Al-Muwatta. Yang kedua ada Sufyan Ats-Tsauri yang karyanya adalah Al-Jami. Yang ketiga ada Al-Auza'i yang karyanya adalah Musnad Al-Auza'i. Yang keempat ada Abdullah bin Wahab yang karyanya adalah Al-Jami. Yang kelima ada Hamad bin Salamah yang karyanya adalah Musnad Hamad bin Salamah. Baik, lanjut ke abad 3 Hijriah. Abad ini terdapat tokoh-tokoh besar. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari yang karyanya adalah Sahih Al-Bukhari. Yang kedua ada Imam Muslim yang karyanya adalah Sahih Muslim. Yang ketiga ada Abu Dawud yang karyanya adalah Sunan Abu Dawud. Yang keempat ada At-Tirmizi yang karyanya adalah Sunan At-Tirmizi. Yang kelima ada An-Nasai yang karyanya adalah Sunan An-Nasai. Dan yang keenam adalah Ibnu Majah yang karyanya adalah Sunan Ibnu Majah. Baik, abad keempat Hijriah terdapat tokoh yang bernama Imam Ad-Daraqutni yang karyanya adalah Sunan Ad-Daraqutni. Yang kedua ada tokoh yang bernama Al-Hakim An-Naisaburi yang karyanya adalah Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Yang ketiga ada Abu Nuaim Al-Asbahani yang karyanya adalah Hilyatul Auliya. Yang keempat ada Al-Baihaqi yang karyanya adalah As-Sunan Al-Kubra. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan masa kodifikasi pada abad kedua, 3, dan 4 Hijriah. Baik, pada masa abad kedua Hijriah ini disebut sebagai masa permulaan kodifikasi. Nah, fokus utamanya yaitu mengumpulkan hadis dari berbagai perawi. Hadis pada masa ini masih bercampur dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Nah, belum ada pemisahan antara hadis sahih dan dhaif. Pengumpulan hadis ini diperintahkan oleh khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Salah satu karya pada masa ini adalah Al-Muwatta yang hasil karya Imam Malik itu. Baik, abad ketiga Hijriah.
Abad ini disebut juga sebagai masa klasifikasi dan penyaringan. Nah, fokusnya adalah menyaring hadis sahih dan hadis lemah atau palsu. Muncullah kitab hadis dengan struktur yang tematik dan sistematis. Lahirnya kutub asitah atau 6 kitab induk hadis. Dan pada masa ini penelitian sanad dan matan cukup sangat ketat. Baik, pada abad keempat Hijriah, pada masa ini disebut sebagai masa penyempurnaan dan kritik. Nah, fokusnya adalah pada penyempurnaan, penjelasan, dan kritik terhadap kitab-kitab sebelumnya. Muncullah kitab mustadrak atau penyempurna pada masa ini, sunan dan mustakhraj. Ilmu hadis berkembang menjadi ilmu kritik, sanad, dan matan. Banyak ulama melakukan syarah atau penjelasan terhadap kitab sahih.